Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2021 sampai 2025 melalui pendekatan rasio keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Liani. Perkenalkan, saya Cynthia Rezeki Nababan. Perkenalkan, nama saya Adira Dini Rahmandani. Perkenalkan, nama saya Atia Nadira. Perkenalkan, nama saya Mutia Aryani. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. PT Meora Indah Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan produk yang dipasarkan di dalam maupun di luar negeri. Selama periode 2021 sampai 2025, total aset dan penjualan bersih mengalami peningkatan, namun lebih bersih. Laba bersih berfluktuasi dengan dan perlu dianalisis lebih lanjut. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan nilai pasar perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio likuiditas periode 2021 sampai 2025. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio aktivitas periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio solvabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang keempat, bagaimana kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio profitabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang kelima, bagaimana kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio nilai pasar periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, masuk ke tujuan penelitian. Di sini ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio likuiditas periode 2021 sampai 2025. Yang kedua, menganalisis kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio aktivitas periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga, menganalisis kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio solvabilitas periode 2021 sampai 2025. Yang keempat, menganalisis kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio profitabilitas periode 2021 sampai 2025. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menganalisis kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio nilai pasar periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi keuangan perusahaan yang disusun secara sistematis dalam suatu periode pelaporan. Kemudian kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan keuangan yang dimiliki selama suatu periode tertentu. Kemudian analisis rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui perbandingan antar pos dalam laporan keuangan yang saling berkaitan. Selanjutnya, ada profil singkat PT Mayora Indah Tbk. PT tersebut berdiri pada tahun 1977, bergerak di bidang industri, makanan dan minuman, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian memiliki berbagai produk terkenal seperti Kopiko, Roma, Bembeng, Torabika, Energen, Astor, dan Nisa dan Coki-Coki. Produk yang dipasarkan di Indonesia dan berbagai negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, hingga Australia. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan sumber data, deskriptif, kuantitatif, dan data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan
Annual Report PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua ada objek penelitian yaitu di PT Mayora Indah Tbk dari tahun 2021 sampai 2025. Teknik analisis data, yang pertama ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio nilai pasar. Selanjutnya ada hasil analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas terdiri dari current ratio, yaitu dari tahun 2021 sebesar 2,33 kali, yang artinya Rp1 utang lancar dijamin oleh 2,33 aset lancar. Di tahun 2022 meningkat menjadi 2,62 kali, menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek semakin baik. Di tahun 2023 kembali meningkat menjadi 3,67 kali yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Tahun 2024 turun menjadi 2,65 kali karena kenaikan liabilitas jangka pendek lebih besar dibanding aset lancar. Tahun 2025 naik kembali menjadi 3,38 kali sehingga kondisi likuiditas perusahaan tetap tergolong sangat baik. Yang artinya PT Mayora mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik selama tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua ada quick ratio, tahun 2021 sebesar 1,78 kali, tahun 2022 meningkat menjadi 1,93 kali, di tahun 2023 mencapai 2,79 kali, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa mengendalikan persediaan semakin kuat. Tahun 2024 turun menjadi 1,78 kali, di tahun 2025 kembali meningkat menjadi 2,42 kali. Selanjutnya yang ada cash ratio. Di tahun 2021 sebesar 54,02%, tahun 2022 naik menjadi 57,87%, di tahun 2023 meningkat tajam menjadi 103,58%, artinya kas yang dimiliki sudah cukup untuk menutup seluruh utang lancar. Di tahun 2024 menurun menjadi 62,32%, di tahun 2025 kembali naik menjadi 92,90%. Next. Selanjutnya ada total aset turnover tahun 2021 sebesar 1,40 kali, di tahun 2022 turun menjadi 1,38 kali, di tahun 2023 kembali turun menjadi 1,32 kali, di tahun 2024 menjadi 1,21 kali, di tahun 2025 sedikit meningkat menjadi 1,23 kali. Yang kedua ada inventory turnover atau ITO. Di tahun 2021 sebesar 6,92 kali menunjukkan perputaran persediaan cukup cepat. Di tahun 2022 turun menjadi 6,16 kali. Di tahun 2023 menjadi 6,49 kali. Di tahun 2024 turun cukup signifikan menjadi 4,31 kali. Di tahun 2025 meningkat kembali menjadi 5,01 kali. Yang terakhir ada receivable turnover atau RTO. Yang pertama ada tahun 2021 sebesar 4,72 kali, di tahun 2022 sedikit meningkat menjadi 4,73 kali, di tahun 2023 menjadi 5,16 kali, menunjukkan penagihan piutang semakin efektif. Tahun 2024 turun menjadi 5,06 kali, di tahun 2025 kembali turun menjadi 4,47 kali, yang artinya efektivitas penagihan piutang mengalami peningkatan hingga tahun 2023, namun menurun pada 2 tahun terakhir, sehingga perusahaan perlu meningkatkan pengelola piutang agar arus kas tetap optimal. Selanjutnya, working capital turnover PT Mayora Indah Tbk mengalami penurunan dari 3,77 kali pada tahun 2021 menjadi 2,58 kali pada tahun 2025.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan modal kerja lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penjualan, sehingga efisiensi penggunaan modal kerja dalam menghasilkan penjualan cenderung menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan pemanfaatan modal kerja agar dapat meningkatkan penjualan secara lebih efektif. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt to asset ratio. PT Mayora Indah Tbk selama periode 2021 sampai 2025 relatif stabil di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, sehingga tingkat solvabilitas perusahaan tergolong baik dan risiko keuangannya relatif rendah. Kondisi ini juga menjadi sinyal positif bagi investor maupun kreditor. Selanjutnya ada debt to equity ratio. PT Mayora Indah Tbk berfluktuasi selama periode 2021 sampai 2025, namun tetap berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa total ekuitas perusahaan masih lebih besar dibandingkan total liabilitas, sehingga struktur permodalannya tergolong sehat dan risiko solvabilitas jangka panjang tetap terkendali. Next. Selanjutnya ada times interest earn ratio times interest ratio PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam membayar beban bunga. Meskipun menurun pada tahun 2024 dan 2025 akibat kenaikan beban bunga, nilai TIE tetap berada di atas 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan masih lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban bunga, sehingga risiko gagal bayar tergolong sangat rendah. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada net profit margin. Net profit margin PT Mayora Indah Tbk meningkat dari 4,34% pada tahun 2021 hingga mencapai 10,31% pada tahun 2023. Kemudian menurun menjadi 7,52% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan beban yang mengurangi laba bersih. Namun secara keseluruhan, profitabilitas perusahaan masih tergolong baik karena NPM tahun 2025 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya ada gross profit margin PT Mayora Indah Tbk berfluktuasi selama periode 2021 sampai 2025. Setelah mencapai puncak sebesar 26,70% pada tahun 2023, GPM menurun menjadi 21,95% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa beban pokok penjualan meningkat lebih cepat dibandingkan penjualan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya produksi agar margin laba kotor tetap terjaga. Next. Selanjutnya ada return on assets ratio. Return on asset PT Mayora Indah Tbk meningkat dari 6,08% pada tahun 2021 hingga mencapai 13,59% pada tahun 2023. Kemudian menurun menjadi 9,27% pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena pertumbuhan aset lebih cepat dibandingkan laba bersih. Meskipun demikian, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki masih tergolong baik. Kemudian ada return on equity, PT Mayora Indah Tbk meningkat hingga mencapai 21,23% pada tahun 2023. Kemudian menurun menjadi 15,85% pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekuitas yang lebih cepat dibandingkan laba bersih. Namun, ROE yang masih berada di atas 15% menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi para pemegang saham. Next. Selanjutnya ada analisis rasio nilai pasar. Yang pertama ada earning per share atau IPS. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba bersih perusahaan yang bisa dinikmati oleh setiap lembar saham. Dari data yang diperoleh, IPS mengalami peningkatan signifikan dari 54,16 di tahun 2021 menjadi 145,13 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kinerja laba perusahaan tumbuh sangat baik dalam 3 tahun awal periode analisis. Namun memasuki tahun 2024 dan 2025, IPS justru
mengalami penurunan menjadi 137,20 dan 130,15. Penurunan ini bisa disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan laba bersih atau bertambahnya jumlah saham beredar yang membuat laba per lembar saham menjadi lebih kecil. Yang kedua ada price earning ratio atau PER yang menggambarkan seberapa besar investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. Dari tabel dapat dilihat bahwa PER terus menurun dari 37,66 di tahun 2021 menjadi 16,37 kali di tahun 2025. Meskipun sempat naik sedikit di tahun 2024, penurunan ini mengindikasikan bahwa pasar mulai menilai saham perusahaan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Di satu sisi, ini lebih berarti harga saham saat ini relatif murah atau undervalue dibanding labanya. Namun di sisi lain, penurunan PER juga mencerminkan ekspektasi pasar yang mulai melemah terhadap prospek pertumbuhan laba. Yang terakhir ada price to book value atau PBV terakhir yang membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan sama seperti PER atau PBV juga menunjukkan tren menurun dari 4,10 kali di tahun 2021 menjadi 2,65 kali di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa premium yang bersedia dibayar investor terhadap nilai buku perusahaan semakin mengecil dari tahun ke tahun. Meski begitu, karena nilainya masih di atas 1 kali, dapat disimpulkan bahwa pasar masih menilai perusahaan ini lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Next. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, saran bagi perusahaan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, persediaan, dan piutang, mengendalikan beban operasional agar laba meningkat. Bagi investor, mempertimbangkan kondisi profitabilitas dan nilai pasar sebelum mengambil keputusan investasi. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memperluas periode penelitian dan menambah variabel atau membandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2021 sampai 2025 tergolong cukup baik. Likuiditas dan solvabilitas menunjukkan kondisi yang stabil. Aktivitas perusahaan masih berjalan cukup efektif meskipun efisiensi penggunaan aset perlu ditingkatkan. Yang keempat ada profitabilitas mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Yang terakhir, nilai pasar menunjukkan penurunan valuasi, namun perusahaan masih memiliki prospek yang baik. Sekian presentasi dari kami, selebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.